Erlangga. Video ini berisi Instagram Live Talk Show dengan tema berbagai aktivitas menarik tentang pengolahan data yang membuat anak ketagihan belajar matematika. Bersama narasumber kita, Bapak Gunanto MPD. Beliau adalah seorang trainer dan penulis buku Erlangga. Tertarik untuk tahu lebih lanjut? Yuk ikuti video berikut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Erlangga. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat menjalani aktivitas kita. Semoga keadaan semakin membaik dan jangan lupa tetap di rumah aja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tuti Aprianti. Sahabat Erlangga dan Bapak Ibu Guru semua bisa memanggil saya Kak Tuti. Selama 1 jam ke depan, saya akan menemani sahabat Erlangga dalam live talk show kali ini. Pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai berbagai aktivitas menarik tentang pengolahan data yang membuat anak ketagihan belajar matematika. Pastinya materi ini sangat seru sekali dan sayang sekali jika dilewatkan, khususnya untuk para siswa dan Bapak Ibu Guru semuanya dalam proses mengajar di kelas nanti. Bapak Ibu Guru dan sahabat Erlangga bisa menyiapkan alat tulis untuk mencatat materi yang akan disampaikan dalam live talk show kali ini. Tentunya pada live talk show kali ini saya tidak sendiri karena nanti akan ditemani oleh narasumber kami, yaitu Bapak Gunanto. Kita tunggu ya Pak Gunantonya hadir. Pak Gunanto, apakah sudah hadir? Oke, sepertinya Pak Gunantonya belum hadir, jadi kita tunggu saja ya, sahabat Erlangga, tetap semangat di rumah aja. Sebelum Pak Gunantonya hadir, saya bacakan profil beliau terlebih dahulu. Narasumber kita kali ini yaitu Pak Gunanto. Halo Pak Gunanto, apa kabar? Hai, alhamdulillah Mbak, sehat. Terima kasih ya Pak sudah bergabung bersama kami di live talk show Instagram Penerbit Erlangga. Siap. Tetap semangat ya Pak, walaupun di rumah aja. Ya, kasih Mbak. Oke, sebelumnya saya minta izin untuk membacakan profil Bapak terlebih dahulu. Oke. Narasumber kita kali ini itu Bapak Gunanto MPD. Bapak sekarang sedang aktif menjadi trainer pendidikan, motivator, dan juga masih menjadi penulis penerbit Erlangga sejak tahun 2010 ya Pak? Betul Pak? Ya. Wah, buku yang Bapak terbitkan khususnya untuk matematika jenjang SD ya Pak? Sudah banyak nih SD. Buku yang diterbitkan oleh Bapak, itu matematika aktif kelas 1-6, ada aktif math bilingual kelas 1-6, ada Bu Pena kelas 4-6, ada ESPS Matematika kelas 1-6, ada Matematika Penilaian kelas 4-6, dan ada Ekspres Matematika. Oke Bapak, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya Pak live talk show kali ini. Oke, siap. Oke ya, untuk sahabat Erlangga dan Bapak Ibu Guru, sebelum dimulai, kolom komentar saya nonaktifkan terlebih dahulu ya. Nanti ketika ada pertanyaan, kolom komentar akan kami aktifkan kembali pada pukul 10.30. Jadi siap-siap ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai talk show hari ini. Tema kita pada pagi hari ini yaitu berbagai aktivitas menarik tentang pengolahan data agar siswa lebih ketagihan belajar matematika. Benar begitu ya Pak? Ya, betul. Oke, kita mulai saja ya Pak. Sebenarnya sebelum kita memulai ke inti materinya, apa sih Pak konsep utama pembelajaran matematika itu? Ya, jadi gini Mbak, sebenarnya kalau kita pahami secara hierarki begitu ya, kita belajar matematika itu tidak hanya tujuan untuk pintar matematika, tapi pada akhirnya dia adalah pada tahap kelima. Tahapan kelima terakhir dalam pembelajaran matematika itu adalah anak bisa memecahkan masalah. Masalah siapa? Ya masalah hidupnya, begitu Mbak. Jadi sebenarnya ya betul. Jadi mempelajari matematika, tapi penyelesaian masalahnya bukan hanya masalah matematika, tapi masalah hidupnya Mbak. Kan keren Mbak. Masalah hidup. Oke.
Intinya agar belajar matematika itu agar siswa bisa menyelesaikan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Pak? Betul. Oke, sekarang kan kita akan membahas tentang pengolahan data nih Pak. Ya. Sebenarnya apa sih penjelasan apa yang tepat untuk anak SD tentang istilah data itu sendiri? Ya, jadi gini Mbak, sebenarnya kata-kata data itu kan dipakai dari jenjang sekolah dasar sampai S1 ya, sampai kuliah ya. Nah, saya melihat beberapa pengalaman itu, anak-anak itu kalau dibilang data, dia hanya nerima data itu kayak gitu, tuh, tidak memaknai data itu apa. Maka pada saat saya mengajar di kelas, saya menggunakan kata data itu di akhir-akhir, tapi saya ganti dengan diksi lain. Nah, diksi lainnya itu apa? Nah, ini Mbak, diksi lainnya itu saya lebih menggunakan istilahnya informasi, Mbak. Nah, jadi nyata, data ya itu informasi nyata. Jadi informasi nyata begitu ya. Jadi informasi nyata itu apa? Nah, begini menariknya Mbak. Ini teman-teman rekan-rekan guru di seluruh Indonesia ini. Informasi nyata itu jangan jauh-jauh. Jadi guru kalau mengajar tentang data, mulainya jangan jauh-jauh dari dirinya saja. Ada informasi dalam diri kita apa? Nah, kita lihat sekarang. Punya sepatu nih Mbak. Iya, tiap orang ukuran sepatu dia gini, kalau ukuran 36 ya. Ukuran 36 itu artinya si anak kakinya panjangnya 23. Kalau ukuran 37 23,5. Ini kan semuanya informasi gitu loh maksudnya ya. Itu ukuran sepatu, apalagi yang lain, tinggi badan. Nah, dari situ aja mulainya, tinggi badan. Kemudian nanti juga yang lain lagi informasi baju, begitu ya. Jadi ukuran, banyak nih Mbak gitu sebenarnya. Ya, Pak? Iya, baju. Betul. Ukuran baju, yang lain-lain gitu. Warna baju, itu aja yang paling gampang. Kemudian juga kalau kita makan bersama orang tua, ada pernah lihat menu kan? Menu. Nah, lihat menu begitu ya. Ya, sementara itu kemudian kalau kita minta di checklist makanan favorit kita apa, begitu Mbak. Jadi intinya penjelasannya dimulai dari dirinya dulu, sehingga di dalam dirinya ada informasi. Informasi nyata itulah disebut dengan data. Data, oke. Lalu selanjutnya nih Pak, gimana cara mengajarkan siswa itu tentang data ini agar mereka menarik, memahami konsep tentang pengolahan data ini Pak? Siap. Ya, makasih Mbak Tuti. Jadi gini, teman-teman guru seperjuangan di seluruh Indonesia, mengajar khususnya matematika, ini umum dulu ya, matematika itu jangan membebani dulu. Jangan membebani bahwa matematika itu berat, susah, jangan. Tapi buatlah menarik. Nah, khusus tentang data ini, Mbak, kan data ini nanti ujung-ujungnya adalah mengolah data, mengumpulkan, mengelola, menginformasikan ya Mbak ya. Nah, kita mulai hari ini supaya anak senang itu, bagaimana sih cara mengumpulkan data dari dalam diri dan lingkungannya, ternyata kita bisa, anak-anak itu ternyata sumber data gitu loh Mbak. Nah, nanti kita akan kita gunakan permainan, Pak. Nih, saya udah siapkan di belakang saya. Permainan tuh lebih menarik ya, Pak. Nah, mungkin ada yang gagal fokus nih. Iya. Alat peraganya udah saya siapkan. Nanti kita permainan tuh, ya. Jadi untuk menarik minat siswa kita bisa menggunakan berbagai aktivitas permainan, begitu ya, Pak? Iya betul. Alat peraganya juga ambil yang sederhana, nanti kita coba nanti ya. Oke, Mbak. Oke. Sebenarnya apa nih Pak target utama dari belajar tentang pengolahan data atau diagram data batang ini? Ya, jadi gini, semua dalam data kan bisa disajikan dalam bentuk apa saja ya. Tapi khusus pada hari ini kita ingin melihat diagram batang. Diagram batang itu diagram data yang ditampilkan dalam bentuk diagram batang-batang begitu. Sehingga nanti kalau namanya batang itu ada tinggi rendah, kemudian besar kecil gitu. Yang paling utama bagi anak SD itu terlihat adalah tinggi rendahnya Mbak. Jadi intinya targetnya adalah dia bisa membuat diagram itu, bisa mengolah dan bisa menginformasikan, membandingkan. Begitu targetnya Mbak. Ya. Oke. Tadi kan Bapak sampaikan kalau misalnya materi tentang pengolahan data atau diagram batang ini lebih menarik jika disampaikan dengan berbagai aktivitas permainan. Nah, kita bisa mulai Pak, contoh permainannya seperti apa? Oke, yang pertama ya Pak? Oke, yang pertama
Ini teman-teman, ini saya menyiapkan ini. Nah, ini bisa terlihat ya. Mbak Tuti bisa kelihatan nih, teman-teman ya. Itu apa? Ya. Kertas? Kain. Kertas Kain. warna? Oh, kain warna. Kain ada 4 warna, hijau, kemudian kuning, kemudian biru, kemudian merah. Nah, ini udah saya siapkan, saya punya koleksi ini banyaknya. Ini yang paling gampang dulu. Caranya adalah kain warna ini oleh guru ditaruh di 4 pojok kelas. Taruh 4 pojok kelas, kemudian nanti setelah terpasang oleh guru, maka guru perintahkan, anak-anak silahkan menuju warna yang kamu suka. Nah, mereka memencar menuju warnanya masing-masing. Nah, setelah selesai ngumpul, kira-kira langsung, oke, kelas lihat kelompok mana yang warna apa yang dituju paling banyak oleh murid. Nah, begitu Mbak. Iya, paling banyak siapa? Ya, betul, menarik ya. Kemudian nanti mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit, itu dimulai dari permainan ini, begitu ya. Oke. Itu yang gambarannya sudah terbaca ya Mbak, yang pertama ya. Ya. Kemudian yang kedua, nih kelihatan ya Mbak ya, ini kelihatan ya. Apa ini kancing baju. Nih apa? Kancing baju. Bukan ini jepitan baju, jepitan jemuran. Murah meriah. Nah, ada 3 atau 4 warna begini ya, oke. Nah, kemudian ini ambil contoh anak-anak sudah menyaksikan. Kemudian nanti ada beberapa anak yang suka, dia akan menempelkan lagi. Nah, seperti ini akan terus. Nah, akan terlihat semakin yang banyak. Dia suka akan ditempelkan ke situ. Ya, betul begitu. Jadi biarlah di sini dulu, nggak usah rapi-rapi, tidak masalah. Nah, dari sini dulu. Akan kelihatan anak-anak secara visual. Ingat, saya menggunakan neurologi secara visual. Kalau anak melihat bahwa diagram yang dibuat itu seperti ini, kemudian nanti ini sudah terjadi sekelas, kemudian ada pertanyaan, oke anak-anak warna apa, jepitan baju apa yang paling banyak dipilih, ini kan paling banyak. Jadi nanti larinya ke pertemuan berikutnya, nanti ada median, ada modus, ada rata-rata, larinya dari sini modusnya Mbak. Begitu Mbak, ini contoh yang kedua. Oke. Ya. Jadi setelah dia melakukan permainan, nanti dia bisa membaca data, gitu ya, Pak? Nah, ya challenge-nya adalah guru harus lebih sabar dulu, jangan menyimpulkan dulu. Jangan menyimpulkan, tapi di-challenge. Anak-anak, apa yang bisa kamu ceritakan dari permainan ini, begitu Mbak Tuti? Biar anak-anak menceritakan sendiri apa yang ditemukan. Itulah dia kemampuan anak membaca data, membaca informasi itu. Dari situ apa yang disampaikan, begitu. Ya. Oh gitu. Ya. Oke. Tadi kan ada jepitan baju. Ada juga kain. Nah, alat peraga apa lagi Pak yang bisa digunakan? Oke. Ya, ini pemirsa, saya tunjukkan dulu. Oke. Kelihatan ini ya. Ini saya dekat-dekat. Nah ini bisa untuk permainan, kemudian tali, suaranya nggak kedengeran Mbak. Halo Mbak. Halo. Ya Pak, lanjut. Ya, ini dekat-dekat, kemudian tali. Nah tali ini menarik Mbak. Tali ini menarik, kemudian juga kemudian tali apa saja yang penting apa aja. Ini tali yang bagus untuk permen itu. Kemudian saya juga nyiapkan permen, Mbak. Ini permen. Nih permen 4 warna. Ya, jadi permainannya banyak. Ya, oke. Gitu ya, Pak. Jadi guru bisa menyiapkan alat tersebut sebelum memulai pelajaran begitu ya, Pak? Nah, kalau tidak ada alat peraga, Pak, gimana? Ya. Jadi gini, setidaknya gini Mbak, saya mengajak kepada teman-teman, intinya ya, kalau ada pertanyaan begitu, intinya adalah jangan ada guru yang percaya diri masuk ke kelas tidak membawa alat peraga, itu maksudnya Mbak. Karena kehadiran guru ke kelas tidak membawa alat peraga, hanya membawa buku dan atau guru yang ke kelas hanya membawa dirinya, itu sebenarnya kontribusi rasa takut kepada anak itu sebenarnya. Oh gitu ya Pak? Iya, betul. Iya, jadi kalau yang dibawa ke kelas itu alat peraga, guru nggak usah bawa buku, itu malah keren. Karena apa?
anak-anak tertantang. Oh kok Bu Guru, Pak Guru bawa alat itu untuk apa itu gitu. Oh gitu. Ya. Nah, tadi lanjutin ke yang tadi Pak pakai jepit rambut itu. Ya. Nanti gurunya itu setelah siswanya nempel-nempelin Ya. jepit rambut Jepitkan warna kesukaan baju. dia, Ya. dia bisa menjelaskan seperti apa Pak? Ya, gini. Tadi pertanyaannya Tentang diagram batang itu. betul. Pertanyaannya kita nggak usah buru-buru ke diagram batangnya, nggak usah. Intinya adalah kita ingin anak-anak tujuannya gitu. kan bisa mengupas di sini tuh ada apa gitu. Kan tadi kita sepakat bahwa data adalah informasi nyata ya Mbak ya. Iya, Nah, informasi nyata. ya, kita kembali ke anak. Oke, anak-anak lihat ini. Apa kenyataannya ini? Oh Pak, kenyataannya yang paling tinggi adalah yang paling panjang adalah warna orange atau magenta. Terus paling Orange. sedikit warna kuning atau apa. Itu dulu nomor satu. Oke. Nomor satu itu. Kemudian kalau ingin lebih detail lagi, oke, yang paling banyak warna oranye itu jumlahnya berapa? Itu dulu. Jadi kita nggak lari ke sana. Oke. Intinya adalah apa yang dilihat anak di situ diutarakan, yang dilihat Apa yang disampaikan. Itulah konsep data sesungguhnya. Yang dilihat nyata disampaikan. Gitu Mbak maksudnya Mbak. Berarti permainan ini untuk menjelaskan konsep tentang data itu Iya, apa betul. gitu ya Pak? Betul Ke sekali. materi intinya. Iya. Nah, gimana Pak jika guru kesulitan mendapatkan alat peraga? Kan tidak semua daerah memiliki alat peraga gitu Pak. Ya, oke. Kalau ada guru yang kesulitan gitu, saya sarankan alat peraganya nggak usah yang beli deh, nggak usah yang beli. Cari aja yang murah meriah. Tersedia. Ini contohnya saya kebetulan punya pin nih pemirsa, kelihatan ya? Kelihatan ini ya? Oh iya, pin Ya. warna. Pin warna ya, saya pin punya warna ada merah, kuning, sudah saya siapkan itu. Ini untuk permainan data juga. Nanti anak-anak ngambil jadi tumpuk begitu. Nah, kalau ini tidak ada ya teman-teman, ini boleh diganti dengan kancing baju, Mbak. Oh, kancing baju. Iya, Oke. kancing baju kan Yang murah kecil meriah, atau tapi yang besar Pak? yang besar, usahakan yang besar. Oh, yang besar ya? Iya, Lebih enak yang besar gede. ya Pak? Betul, Oh, ya. yang gede. Ya, oke gitu ya. Biar anak Itu bisa. yang pertama. Oke, Kemudian yang kedua, yang paling murah ini juga murah. Ini juga murah, ya kan? Oke. Kemudian permen juga murah, gitu kan? Gampang ya. Kemudian tali rafia. Nih, tali rafia. Tali rafia itu di mana-mana ada, murah meriah nih. Untuk apa ini permainannya kira-kira? Ayo Mbak, tebak nih. Untuk apa kira-kira? Ya. Untuk apa tuh Pak? Terbayang nggak? Kalau tali Nah, rafia, enggak. iya. Tali rafianya harus warna-warni atau gimana Pak? Iya, enggak, bebas saja, bebas. Oh, bebas. Nah, ini teman-teman pemirsa, kira-kira nih saya challenge nih kepada peserta yang melihat pada hari ini. Kira-kira tali ini untuk apa? Yang larinya kepada pengolahan data. Ayo, mengumpulkan data, mengolah data, kira-kira tali untuk apa? Kebayang nggak? Nah, Tali. jadi di permainan menarik, apa Mbak kira-kira? Mbak dulu deh. Mbak Bisa dulu, Mbak. mengukur lingkar kepala atau Betul. Oh, betul. Jadi challenge-nya. Iya, jadi ini diiketin begini, kemudian ke Oke. belakang. Ya, kemudian Ya. setelah ujungnya ketemu, ya dipotong. Setelah dipotong, ditempel Oke. di papan tulis. Nah, yang Oh, tali... nanti yang paling panjang. Nah, betul. Tali yang paling panjang itu gede kepala itu. Oh. Gitu. Siswanya besar kepala. Iya, kemudian selain lingkar kepala juga senyum termanisku. Ayo kita senyum. Oh, panjang-panjangan senyum Nah, termanis. begitu. Biarlah anak-anak berkreasi, dia senang gitu. Jadi apa ya, neuronnya, dendritnya itu tumbuh dulu bahwa matematika untuk ngolah data itu nggak usah jauh-jauh dari dirinya juga sudah banyak data tersedia gitu, Mbak. Oh gitu. Oke, Oke. yap. Nah, gimana nih? Kan ketika dalam aktivitas permainan pasti Ya. dong ada anak yang kurang tertarik atau nggak aktif gitu, Pak. Ya. Nah, gimana tuh cara memotivasi siswa tersebut agar Siap. aktif dalam pembelajaran tersebut? Ya, kebanyakan anak itu dia terlalu aktif atau terlalu pasif, itu kuncinya di gurunya, Mbak. Kuncinya di gurunya. Jadi gini, kalau teman-teman dalam mengajar matematika menemukan dua sosok yang sangat berbeda, bertolak belakang, satu sangat aktif, satu sangat pasif, maka pegang yang sangat aktif terlebih dahulu. Pegang yang sangat Pegang yang aktif. sangat aktif. Ya, kemudian Justru yang aktif aktif terlebih dulu, dahulu, Pak. aktif pegang dulu karena Oke. dia ada potensi untuk ganggu teman.
Oh gitu. Iya, jadi ajak itu Oh, dekati dia, kemudian dengan teknik bonding, dengan sentuhan, ucapkan terima kasih, kamu partisipasi oke. bagus. Bisa nggak kamu bantu Pak Guru? Bisa nggak Oh bantu gitu. Pak Guru? Iya, jadi kalau ada anak yang begitu, diajak aja suruh bantu Bu Guru, Pak Guru. Bantu apa? Oh Bantu gitu. nyiapin alat peraga kan bagus. Jadi asistennya. Oke, oke. Oke. Nah, setelah terhandle, nanti bantu Pak Guru ya, kamu jelaskan di sana. Kemudian kita segera beralih ke anak yang tidak aktif. Nah, pengalaman saya teman-teman, anak yang pasif itu kalau dia gurunya menggunakan peragaan model begini, sebenarnya dia sedang tumbuh rasa ingin tahunya. Maka kuncinya adalah alat Betul. peraganya usahakan langsung disentuh oleh murid. Nah, alat peraganya langsung disentuh oleh murid. Alat peraganya harus disentuh di tangan anak. Nah, alat Oh, peraganya. dia langsung bisa pegang gitu ya, Pak? Iya, iya. Ini Dan saya dia juga langsung bawa merasakan. botol susu ini. Di sini juga ada data, ada informasi. Nah, kenapa harus dipegang anak? Jadi teman-teman untuk mengelola adik-adik di kelas kita itu ngajar sebenarnya nggak terlalu sulit itu. Tuhan yang Maha Kuasa sudah memberikan berapa panca indera, Pak? Berapa indera, Mbak? 5 ya, Mbak ya? 5. Apa itu? 5 ya? Mata, terus Mata, pendengaran, hidung, pendengaran, lidah, hidung, terus lidah, peraba kan? kulit. Nah, Ya. kebanyakan anak yang pasif itu hanya di challenge hanya satu mata indera saja. Misalnya hanya mendengar saja, yang lainnya nggak dipakai. Jadi guru yang sudah berhasil mengeluarkan kemampuan 5 indera itu, Kelima. saya jamin tidak akan pasif anaknya. Begitu Mbak, kuncinya Mbak. Oke. Oke, lalu kan permainan ini juga bisa memancing keberanian siswa begitu ya Pak? Ya, betul. Ya. Seperti yang tadi Pak Gunanto bilang, misalnya siswanya diajak gurunya untuk menyiapkan alat peraga. Alatnya, ya. Siswa yang aktif juga bisa mengajak siswa yang pasif atau teman-temannya untuk lebih aktif bermain begitu ya Pak? Ya. Pertanyaannya, apakah permainan ini harus dilakukan dalam full 1 hari pembelajaran, Pak? Begini, ini kategori yang saya jelaskan ini kan sebagai pengantar, mungkin pertemuan pertama atau pertemuan kedua lah, paling maksimal 2 pertemuan tentang kegiatan ini. Nah, yang kita tampilkan tadi ini mungkin cukup untuk 1 pertemuan. Jadi 1 pertemuan itu isinya full hanya main, boleh tidak masalah. Satu permainan full hanya main. Iya, jadi 1 hari itu intinya permainan ini saja, nggak masalah. Kenapa? Anak biar senang terlebih dahulu. Tetapi yang harus dijaga guru adalah semua anak harus terlibat. Semua anak harus terlibat ikut dalam permainan itu. Karena dari sini nanti pertemuan berikutnya, karena sudah ada rasa senang, gurunya senang, permainannya banyak, pada pertemuan berikutnya mereka akan bagus itu, Mbak. Gitu. Oh, gitu. Nggak usah khawatir. Pertemuan pertama belum ada kontennya, belum ada kompetensinya, nggak usah khawatir, Mbak. Nggak usah khawatir. Oke. Ya. Lalu minimal nih, ini kan akan menjadi kelompok gitu ya, akan membentuk kelompok gitu nggak sih Pak dalam permainan ini? Lebih bagusnya? Ya, betul. Ya. Jadi teman-teman pemirsa di seluruh tanah air, dalam kegiatan pembelajaran matematika usahakan sering-seringlah berkelompok. Ya, sering-sering berkelompok itu bagus untuk melatih itu. Nah, jumlahnya berapa? Nggak usah satu kelompok, hati-hati, jangan terlalu banyak jumlahnya. Jadi 1 kelompok itu 4 atau 5, Mbak, yang paling bagus, Mbak. 4 atau 5. 4 sampai 5 siswa. 4 sampai 5. Nah, kuncinya adalah guru harus tahu kalau ingin membuat kelompok itu 4 atau 5, hitung dulu jumlah muridnya berapa. Muridnya 30, dibagi 5, berarti 6 kelompok. Maka alatnya harus disiapkan siap untuk 6 kelompok. Begitu, Mbak. Itu aja kuncinya sebenarnya. Berarti intinya gurunya dulu ya Pak, harus mempersiapkan itu dengan matang sebelum memulai proses pembelajaran ini gitu ya Pak? Iya, guru kan harus siap H-1 semuanya. Iya. Tadi kan Bapak bilang permainan ini bisa dilakukan di 1 pertemuan. Ya. 1 pertemuan. Nanti setelah pertemuan selanjutnya baru menjelaskan materi inti tentang pengolahan data itu sendiri gitu ya Pak? Betul sekali. Kalau misalnya tadi kan ada anak yang terlalu pasif, kalau dalam permainan anaknya justru kebalikannya terlalu aktif, gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Menyiasatinya? Nggak apa-apa. Jadi kalau dalam permainan itu anak terlalu aktif, misalnya anak-anak belum disuruh sudah tahu gitu kan, nggak masalah. Nah, guru
kalau ada anak yang sangat aktif betul, maka guru strateginya menyiapkan tantangan permainan lain yang tidak ditampilkan. Jadi misalnya saya mau ngajar Tantangan besok, permainan lain. Iya. saya punya murid yang sudah saya tandai muridnya sangat aktif. Yang saya siapkan 3 permainan untuk seluruh murid di kelas. 3 ya Mbak. Oke. Tapi sebenarnya yang saya siapkan tuh 5. Yang saya siapkan tuh 5. Jadi 3 saya tampilkan kelas, 2 saya keluarkan manakala ada anak yang merasa yang 3 ini sudah cukup, dia haus lagi. Maka saya beri tantangan yang kedua ini gitu. Tapi ini yang 2 ini tidak saya berikan ke anak lain, cukup dia saja. Gitu caranya. Oh gitu. Iya. Baik. Nah, ketika melakukan permainan ini, apakah guru juga harus melakukan penilaian kepada setiap siswa? Nah, caranya gimana Pak? Kalau misalnya melakukan penilaian? Nah, saya kira setiap pertemuan kan harus ada penilaian ya. Penilaian kan banyak, ada penilaian kompetensi, ada penilaian sikap, keaktifan gitu ya. Untuk tahap seperti ini, jelas guru belum bisa melakukan penilaian kompetensinya ya. Yang dilatih adalah penilaian kerjasamanya, kemudian keberaniannya, kemudian sikapnya pada teman, berbicara, terus berbaurnya pada kelompok, kontribusinya. Saya kira bisa. Dan strateginya ini teman-teman yang menarik ini. Kalau saya punya murid 30, apakah hari itu saya harus menilai 30 anak semua itu? Kan gitu ya Mbak ya? Nah, iya betul. Iya, biasanya kan berat tuh bagi guru. Nggak usah demikian. Hari itu saya fokus 5 anak saja, nggak masalah. Hari itu saya fokus 5 anak saja. Saya pilih lah. Diacak boleh, nomor urut juga boleh. Yang lainnya diabaikan dulu secara umum saja, tapi saya fokus ke 5 anak yang saya masukkan nilai sikapnya. Nanti pada pertemuan berikutnya, pada activity lain yang bukan kayak gini pula, itu baru muncul yang 5 anak lagi nyicil begitu. Jadi itu bisa dicicil, bisa dicicil, nggak harus habis ini, nggak kan yang namanya activity itu kan keaktifan, keberanian, nggak harus lihat objeknya juga kan Mbak, gitu. Oh ya. Iya, jadi lebih beberapa menarik. saja yang beberapa siswa yang menonjol. Ya, betul sekali. Tadi kan kegiatan ini bisa dilakukan dalam sebaiknya dilakukan dalam kelompok. Nah, apakah guru harus menjadi pusat atau pusat permainan ini, ataukah murid sendiri bisa menjadi tutor sebaya untuk teman-temannya begitu Pak? Iya, jadi gini ya, teman-teman pemirsa rekan guru yang luar biasa. Pada saat guru ngajar, guru matematika itu kan memang sudah pintar matematika basicnya. Ya kan, dia tugasnya adalah mendampingi anak supaya dia menyukai matematika dan nanti dia menggunakan matematika. Nah, pada saat mau kerja kelompok, guru cukup ngambil 2-3 menit menjelaskan aturannya saja. Yang penting adalah siapkan alatnya, dikondisikan kerja kelompok, kemudian setiap kelompok menyiapkan satu ketuanya, terus ketuanya dipanggil untuk mengkondisikan. Kalau perlu tidak mau lisan, ya perintahnya pakai kertas, difotokopi, ditulis, ini perintahnya lakukan. Itu kan menarik, Mbak. Biar mereka memecahkan sendiri. Iya, kita percaya aja sama mereka. Oke. Iya. Terakhir nih Pak, apakah dalam permainan ini kita harus peranan buku itu sendiri, buku yang kita pegang, buku yang siswa pegang. Nah, peranan buku itu sendiri setelah melakukan kegiatan ini tuh fungsinya gimana Pak? Penggunaannya. Pertanyaan bagus nih Mbak. Guru pada saat H-1 atau H-2 sebelum ngajar kan pasti membuat alat peraga dan ini ya, apa namanya, RPP ya Mbak ya, buat RPP ya. Betul. Nah, pada saat buat RPP itu guru kan menggunakan referensi buku sumbernya. Maka pada saat itu guru sudah tahu buku sumbernya apa, halaman berapa, tentang apanya, terus KD-nya apa. Nah, pada saat nanti pertemuan ini udah selesai kan berarti nggak ada aktiviti dengan buku kan Mbak ya? Sama sekali nggak ada aktiviti dengan buku ya. Nah, pada pertemuan berikutnya, nanti pada saat pertemuan kedua, 10 menit pertama, itu yang kegiatan hari ini diinformasikan lagi. Nah, diagram batang yang pernah kita pelajari minggu lalu, itu ada di bukumu halaman sekian. Contohnya. Jadi anak diajak menjembatani pengalaman realnya kepada pengalaman yang di buku, begitu maksudnya Mbak. Oh, begitu ya? Iya. Oke Pak, sudah 30 menit nih Pak, tidak terasa.
Oke. Oh, kita buka sesi tanya jawab ya, Pak. Oke, siap. Saya izin buka sesi tanya jawab. Oke, nanti Mbak yang ngatur, silakan. Ya. Oke, ini Bapak Ibu, kita sudah mulai sesi tanya jawab sambil berjalannya waktu, sahabat Erlangga dan Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya melalui kolom komentar. Nanti pertanyaannya akan saya bacakan dan akan dijawab oleh Pak Gunanto satu persatu. Gitu ya, Pak? Ya, siap. Ya, selamat datang Bu Lucy dari Bekasi. Ya. Oke, sebelum Siap. belum ada pertanyaan, aktivitas menarik ini kan harus disediakan oleh guru gitu ya, Pak. Ya. Nah, bisa nggak sih aktivitas ini dilakukan tanpa alat peraga? Ada Mbak, ada beberapa kegiatan ya model begini tanpa alat peraga itu ada. Contohnya begini, contohnya anak permainan gendong-gendongan Mbak. Jadi laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dipisah, kemudian dipasang-pasangin, saling gendong A gendong B, terus B gendong A. Kemudian A ditanya apa rasanya, berat. Kemudian yang B, oh ya ringan. Nah, berat ringan itu kan membandingkan Mbak. Berat ringan kan membandingkan. Nah, membandingkan itu salah satu konsep nanti dalam diagram Bantang kan membandingkan lebih berat, lebih yang berat, ringan. Yang berat berapa orang, yang ringan berapa orang. Ya, gitu ya Pak. Terus menarik lagi, anak-anak dalam waktu 1 menit tanpa suara silakan berdiri berdasarkan urutan tinggi badan dari mulai yang paling rendah terus gitu kan menarik tuh. Wah, itu menarik sekali. Ya, menarik banget. Bisa pokoknya intinya. Bisa juga misalnya mendata berat badan siswa gitu ya Pak. Misalnya berat badan segini siapa aja, berat badan yang segini bisa. siapa aja gitu ya Pak. Bisa, ya. Oke, Tanpa timbangan berarti tapi testimoni bisa ya. Oke, berarti materi ini juga bisa dilakukan tanpa alat peraga, tapi lebih menarik jika dengan alat peraga, begitu ya Pak? Iya. Ini sambil nunggu pertanyaan nih Mbak. Sahabat Erlangga. Sambil nunggu pertanyaan, saya sampaikan. Nunggu pertanyaannya. Ya, jadi gini. Sahabat Erlangga. Sambil nunggu pertanyaan, saya sampaikan di pertemuan saya berikutnya saya sampaikan kenapa alat peraga itu harus dibawa. Karena begitu guru memegang alat peraga, itu sebenarnya sudah memicu anak untuk rasa ingin tahu. Itu baru memicu baru memicu. Megang alat peraga saja, itu sudah memicu. Baru memancing. Begitu sudah dipindahkan ke tangan anak, itu anak sudah mau bertanya, kenapa demikian? Karena gini Mbak, begitu jari anak itu memegang alat peraga, itu rasa ingin tahunya muncul di otak. Dendritnya berkembang, neuronnya bergabung. Kemudian rasa ingin tahunya muncul. Itu Mbak intinya Mbak. Jadi usahakan alat peraga jangan dipegang, tapi disentuhkan kepada jari-jari anak. Itu kuncinya. Disentuhkan pada jari-jari betul, anak. Ini sudah ada masuk pertanyaan Pak. Siap. Dari @Andika Budiono 1407. Oke, Pak pertanyaannya Andika, Pak Gunanto, bagaimana trik agar anak-anak cepat mengingat angka? Oke, itu itu larinya kepada bilangan ya. Oh iya, bukan tentang materi kita hari ini ya, tapi nggak Pak. apa-apa. Tapi ya Pak dijawab nggak apa-apa. saja. Ada ilmu khusus tentang bilangan Pak Andika. Ada ilmu khusus. Ya, jadi ada trik kan pelatihan matematika yang menarik itu kan di segmen. Pertama pelatihan khusus tentang bilangan, pelatihan tentang bangun datar, pengolahan data, kemudian geometri. Jadi ada 4 segmen besar. Nah, bagaimana untuk mengingat angka? Jalan terbaik untuk mengingat angka adalah repeating, Pak. Nah, repeating itu mengulang. Nah, di dalam matematika teknik mengulang itu namanya hitung siap, Mbak. Hitung siap. Jadi anak-anak yang diajarkan matematika harus guru membiasakan yaitu dengan hitung siap. Oke, jadi gimana caranya mengingat angka dengan hitung siap gitu ya, Pak? Hitung siap. Oke, mudah-mudahan Pak Andika Budiono ini paham ya Pak dengan jawaban Bapak. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Siap. Ini dari @miska 2010. Sekarang kan zamannya LFH nih Pak. Oke, siap. Learning from home. Nah, bagaimana orang tua mengajarkan ke anak dengan cara paling sederhana? Ya, intinya pertama orang tua jangan sok tahu terlebih dahulu. Oke. Iya, karena begini Mbak. Orang tuanya harus belajar dulu ya Pak. Iya,
Jadi begini, yang saya pahami yang masuk ke Japri saya itu, orang tua sudah mulai stres manakala ada PR matematika yang cara orang tuanya berbeda dengan cara gurunya. Oh gitu. Itu, iya. Bagaimana ini terjadi? Karena guru orang tuanya jarang melakukan komunikasi dengan gurunya. Maka strateginya pertama adalah sering-seringlah untuk komunikasi dengan guru kelasnya, guru matematikanya. Kemudian yang kedua, orang tua pede saja, jangan ngajari. Menurut kamu bagaimana? Nah, gitu aja. Oh Menurut gitu. kamu gimana? Jadi memancing pengetahuan siswa ya. Betul, jangan ngajari. Karena bisa jadi orang tuanya, mama nggak ngerti, mama nggak ngerti. Oh gitu ya Pak. Jadi orang tua kalau misalnya nggak tahu jangan so tahu dulu ya, bisa bertanya dengan gurunya langsung dulu sebelum ngajarin ke anak, atau belajar sendiri gitu ya Pak, buku sebelum ngajarin ke anak. Atau juga bisa memancing anaknya, nih anaknya sebenarnya tahu nih, kita pancing aja dulu gitu ya Pak. Terus yang kedua kuncinya ada guru yang bisa didatangkan setiap saat ke rumah, yaitu di YouTube, di internet. Nanti kalau sempat juga datang ke channel YouTube saya. Gitu. Siap. Di situ ada tutorial banyak banget. Ya. Nanti saya kasih alamatnya nanti. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Oke, siap. Trianis Bariu. Pak, untuk anak di bawah 1 tahun. Untuk anak di bawah 1 tahun, aktivitas matematika apa yang bisa dilakukan? 1 tahun? Di bawah 1 tahun? Iya. 1 tahun nih, luar Pak, biasa. nanyanya. Ini dari siapa nih? Dari siapa? Dari Rianis Bariu. Gini, anak-anak batita bawah 3 tahun jangan 3 diajar tahun. Di bawah 3 tahun ya, termasuk 1 tahun ya. Jangan diajari matematika, tapi dirangsang saja neuronnya supaya muncul. Nah, ini caranya saya ajarin ini. Anak 1 tahun kan biasanya mandinya masih dimandikan sama orang tuanya kan? Ya betul. Nah, itu jari-jarinya disentuh. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu aja cukup. Besok disentuh lagi. Ini 1, 2. Jadi bagian-bagiannya disentuh. Sentuh, sentuh, sentuh. Sentuh, sentuh, sentuh. Begitu aja 3 kali. Sentuh, sentuh, sentuh. Nanti lama-lama otaknya ngerekam. Sentuh, sentuh, sentuh. Oh, konsep 3. Oh, dia langsung belajar menghitung sendiri gitu ya? Iya, nanti tapi nggak sih. Nah, ini 3 dia akan mengingat gitu ya, dengan mengingat. Jangan ajari matematika. Anak umur 1 tahun belum bisa dia. Ya. Rangsangan selanjutnya. Aja. Oke, Pak. Ini dari Miss Endra. Assalamualaikum Pak Gunanto. Waalaikumsalam. Dan salam buat moderator Erlangga. Sukses terus ya. Dan saya ingin bertanya, bagaimanakah strategi jika peraga ini diterapkan ke anak-anak SMK dalam belajar bahasa Inggris? Oke, jadi gini, walaupun ini temanya agak jauh, tapi begini, bahasa Inggris tujuannya kan yang paling bagus bukan mengajarkan bahasa Inggrisnya kan? Nah, konsep saya mengajar bahasa Inggris itu sesungguhnya bukan mengajarkan bahasa Inggrisnya, tapi anak bisa berbahasa Inggris. Nah, kalau Bapak Ibu punya alat peraga begini aja, konsepnya sama dengan matematika. Anak suruh megang, kemudian suruh mendeskripsikan apa yang dipegang dengan bahasa yang ia kuasai, tapi in English. Begitu aja, itu menarik itu. Yang paling penting adalah tolong 5 alat inderanya jangan ditinggal. Itu aja penting. Oke, Pak. Sip. Kita harus mengeksplor kelima indera yang dimiliki siswa, begitu ya, Pak? Iya. Oke, selanjutnya nih Pak, dari Laila Rofikotu Toibah. Untuk siap. penilaian yang tidak serentak, apakah tidak merugikan bagi anak, Pak? Misalnya, ya, si A hari ini tidak dinilai sikapnya. Padahal sikapnya si A itu sangat bagus, sedangkan saat dinilai sikapnya tidak baik. Bagaimana tuh, Pak? Itu salah satu tantangan guru. Begini prinsipnya, kan tadi menilai 30 anak dalam satu waktu kan sulit, maka kita bertahap. Tetapi ternyata ada pandangan guru, ada anak yang munculnya sikapnya yang pas tidak dinilai dia bagus, nanti pada saat dinilai itu kurang bagus. Tadi kan saya sampaikan, anak yang diambil 5, yang lainnya kan dianggap average. Tapi kan kita punya buku anecdotal record kan, punya buku anecdotal record. Iya, jadi mencatat siapa yang paling high, siapa yang paling low. Nah, yang 5 anak ini dinilai, tapi
buku anekdota record itu kan mencatat siapa yang paling bagus, siapa yang paling rendah. Walaupun si anak itu di luar yang 5, di luar yang dinilai, tapi kalau dia catatannya sangat Sudah bagus punya. kan sudah punya rekaman gitu. Sudah Nanti punya kan rekamannya ya Pak? betul, sudah punya rekaman. Nanti pada saat giliran dia dinilai nilainya kurang bagus, digabung saja dengan yang sekarang kan di rata-rata kan guru lebih paham gitu. Oke, jadi intinya Iya. penilaian itu kita mencatatnya yang paling bagus dan Paling low. paling Strateginya low begitu. begitu Betul, ya Pak? betul. Perharinya. Nanti Iya. dilihat rata-rata perharinya si anak ini sikapnya seperti apa gitu-gitu ya Pak? Iya, iya. Oke, selanjutnya nih Pak, dari Ois Atmi Zana. Ya. Untuk anak usia PAUD, Ya. bagaimana cara pengajaran yang menarik sesuai usia tersebut? Ah, ini keren ini matematika di TK ya. Sekali lagi ya, saya Iya. tekankan diksinya bukan mengajar matematika, tapi mengenalkan matematika. Mengenalkan matematika ya. Itu sudah diajari oleh Ratu cantik penyanyi itu yang Syahrini itu yang maju mundur itu. Apa tuh Pak? Yang Gimana nyanyi. tuh Pak? Cantik, maju kan, maju mundur, maju mundur. Jadi anak-anak di TK itu jangan pernah bicara tentang ilmu matematika di anak TK, tapi konsep mengenalkan anak-anak, ayo berpelukan dua-dua, ayo bergandengan dua-dua, ayo kita baris cari teman 5, ayo cari teman 5. Begitu itu sebenarnya sudah mengarah ke iya. sana. Iya. Mengenalkannya lewat permainan tapi tidak langsung menuju kepada konsep matematika gitu banget betul, gitu ya Pak? Betul, iya betul. Iya. Oke, mudah-mudahan Bu Uis Atmi Jana puas dengan jawaban Bapak ya Pak. Nah, nanti boleh Sabri, selanjutnya nanti dari- boleh Sabri. Ya. Oh, kalau misalnya belum puas boleh japri ke Bapak Boleh, ya. siap, DM ke Bapak. siap. Oke, ini selanjutnya dari @df Ummu Hafiz. Ya, Bu Setiap Umu, siap. setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Siap. Sehingga materi yang tersampaikan tidak sesuai dengan program semester ini bagaimana ya Pak? Oke, ini sudah mulai ke coaching ya, bahasanya sudah mulai coaching. Kalau anak-anak yang dirasa dalam tanda kutip itu middle ke bawah, maka harus ada jam tambahan kepada mereka di luar pertemuan normal. Itu satu. Ada jam tambahan di luar pertemuan normal, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat ngajar, guru harus sering menjadikan tempat duduk anak ini menjadi terminal. Oh, sering didatengin? Iya. Seperti itu Pak? Iya, dia senang itu. Anak itu kalau sering didatangi, itu dia senang. Bisa senang, bisa senep. Iya, ada dua tuh. Tapi kalau gurunya datang dengan menarik, itu senang. Aku didatangi gitu. Aku diperhatiin. Iya, gitu ya, Pak? diperhatikan gitu. Jadi Oh, intinya jadi harus dengan- ada menu. Nah, kuncinya terakhir Oke. begini. Pada saat pelajaran normal, biarkan anak itu ikut normal, gurunya memberikan pelayanan normal, sering didatangi. Tapi dengan jam tambahan itu, guru tidak boleh menggunakan cara yang sama di kelas untuk ngajar si anak yang kurang itu. Guru harus menurunkan levelnya, alat peraganya Pengajaran. ditambah, terus anak-anak lebih sering untuk diakses supaya bisa kerja, begitu caranya. Oke, Mbak? Oke, jadi dia nggak ketinggalan dengan materi di program semester itu Pak ya, Betul, dengan iya. teman-temannya di kelas gitu ya iya, Pak. iya. Oke, selanjutnya ini dari Rumah Pintar Bekasi. Oh, siap. Untuk main menggunakan jepitan, caranya Ya. bagaimana Pak? Lalu untuk buku-buku Erlangga, bisakah ditambahkan atau diperbanyak info-info untuk membuka pelajaran yang bisa menarik perhatian siswa? Ya, Oh, tadi berarti kurang jelas nih Pak tentang info tentang Oh, jepitan. ya. Bisa Jepitan, diulangi ya. sedikit ya Pak? Ya, Iya. ini jepitan untuk Rumah Pintar Bekasi. Jadi siapkan jepitan baju beberapa warna, ya kan? Bisa 3 warna, bisa 4 warna. Kemudian setiap anak di kelas itu suruh ngambil jepitan sesuai dengan warna kesukaannya. Setelah masing-masing punya jepitan, mereka suruh maju. Oke, yang warna oranye taruh di tali yang pertama semuanya. Oke. Yang warna hijau di tali kedua, di warna kuning tali ketiga. Begitu semua Oke. sudah dipasang, nah anak-anak diminta challenge. Anak-anak, apa yang bisa kamu informasikan dari data ini, dari informasi ini? Harapan gurunya kan, oh iya Pak, jepitan yang paling disukai warnanya ini, berarti ini data yang paling panjang kamu hitung. Berapa? Itu aja dulu.
biar dia Oke. menyampaikan apa yang ada begitu. Oke. Itu nanti larinya kepada modus kan, Oke. larinya nanti kelak kepada modus gitu. Iya, betul. Dan dia Iya, juga bisa membaca data ya, Pak. iya, Mana yang dilihat warna live, kesukaan yang live, paling banyak, betul. mana warna kesukaan yang paling Iya, sedikit gitu iya, ya, Pak. iya, keren itu. Oke, untuk sarannya dari Rumah Bekasi, apakah buku-buku Erlangga bisa ditambahkan atau diperbanyak info-info untuk membuka pelajaran bisa menarik perhatian? Oh, ini akan kami tampung dulu, Pak. Terima kasih, masukannya sangat bagus sekali. Akan Iya. kami tampung dulu ya, Pak. Semoga kedepannya kami bisa menerbitkan buku-buku yang lebih menarik dan sesuai dengan minat Sip, sip. sesuai dengan pembelajaran siswa agak lebih menarik gitu ya, Pak. Iya. Oke, selanjutnya dari Misti Ekiliana, Pak, bagaimana cara mengingat rumus matematika yang agak sulit untuk anak kelas 9? Kelas 9. Kelas Anak 9 kelas itu 9, SMP ya? Pak. SMP ya? SMP. Ya, begini, Ibu, mengingat rumus itu kan larinya pada ingatan ya. Ya. Nah, pengalaman saya di matematika, dulu waktu saya diajari matematika, pokoknya kalau nyari nilai pi itu kan apa Mbak? Nilai dalam lingkaran itu kan rumus. 3,14 itu, Ya. Pak, 22/7. Ya, nilai pi itu kan 3,14 sama 22/7. Ya. Nah, dulu waktu saya tanya, Pak, itu dari mana? Oh, dari sononya, begitu kan? Iya, jawabannya Oke. guru dari sononya. Akhirnya muridnya nggak berani bertanya kembali. Nah, saya ingin tahu ternyata nilai 3,14 itu ternyata adalah pendekatan. Setiap keliling lingkaran bentuknya apapun, kalau dibagi diameternya itu selalu ketemu 3, sekian itu kan. Oke. Nah, jadi pengetahuan saya semakin kuat pada saat saya menemukan betul bahwa nilai pi itu 3,14 itu dengan praktik, Mbak. Jadi ada tampah, ada piring, ada apapun tuh pakai benang basah begitu, dilingkarkan, kemudian ditarik. Nah, diukur pakai penggaris berapa. Terus diameternya ditarik lagi, diukur. Kemudian saya bagi manual dengan bagi pakai kalkulator boleh. Ketemu aja ternyata juga 3,14. Jadi seakan-akan saya yang menemukan 3,14 itu. Itu. Jadi itu kan menarik berarti itu. intinya kalau rumus itu harus kita tanamkan konsepnya dulu itu dari mana gitu ya, Pak. Biar dia tahu. Jangan langsung. Iya, jadi kalau hanya menghafal rumus, hari ini hafal, sulit ya, minggu Pak. depan Besok hilang. lupa. Tapi kalau tahu dari mana rumus itu diperoleh, nah keren tuh, gitu Bu, saran saya. Oke ya, Bu Misti Ekiliana. Nah, selanjutnya nih dari Dewintia Agnes, bagaimana cara mengajar materi pengolahan data dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, Pak? Oh, khusus di pandemi COVID ya? Iya, jadi maksudnya cara mengajarkan pengolahan data ini tapi dalam kondisi LFH mungkin ya, Pak? Ya, dalam jadi yang jelas kalau peragaan ini kan bisa video call. Bisa video call, bisa beberapa tapi nggak usah semuanya. Nggak usah semuanya. Jadi kita sepakat dulu, anak-anak, besok kita akan praktek matematika video call ya, atau Zoom ya. Alatnya itu bola. Seperti ini, Mbak. Tuh, misalnya alatnya bola. Tuh, saya siapkan nih bola. Nah, siapkan bola ini, minta mamanya siapin. Ya, artinya dari data Pak Guru ini, anak-anak, coba buat semacam milik Pak Guru, Bu Guru. Nah, ini kan ada nih warna oranye, warna hijau, warna kuning, sama warna biru kan. Anak-anak melakukan ini di rumah. Jadi kan jarak jauh. Nah, setelah ketemu, report dengan Pak Guru sekarang. Apa yang kamu ketahui dari percobaan tadi? Apa yang kamu ketahui? Nah, itu pertama. Tapi akan lebih menarik lagi kalau anak-anaknya sudah bisa diajak tentang data-data yang ada saat ini. Tentang rumah sakit yang menangani, kemudian jumlah pasien yang sudah sembuh, begitu maksudnya, Mbak. Gitu jadi, ya. Data yang ada dipakai, tapi kita ambil positifnya, jangan nakut-nakuti gitu, tapi yang positif yang diambil gitu. Ya. Masih ada pertanyaan nih, Pak? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh Salam. dari Jidan JR8. Bagaimana Pak Zidan. bagaimana mestinya supaya anak suka matematika? Karena kalau anak SDH merasa belum paham, jadi kendor semangat belajarnya. Hmm. Untuk itu maksudnya gimana pertanyaannya? Bagaimana supaya anak suka matematika? Iya, bagaimana suka matematika? Karena kalau anak SDH mungkin sekolah dari rumah mungkin ya. SDH, Hmm. SDH ini maksudnya apa ya? Saya Sudah juga atau kurang sudah mengerti. atau Kalau sudah? anak SDH, kalau anak SDH merasa belum paham jadi kendor semangatnya. Jadi intinya gimana Oh, nih biar anak yang suka matematika yang udah oh, kendor belajar matematika? oh ya, oke oke. Sekolah dari Mudah-mudahan rumah jawabannya ya Pak, sesuai. SDH sekolah dari Ya, rumah. ya. Mm-mm. Jadi gini, Kalau sekolah dari rumah itu kan jadi agak ya, ya, menurun gitu Pak. ya. Gini, biasanya ini kuncinya ada pada guru sama pada orang tua kalau belajar dari rumah ya. Intinya pada Ya. challenge. Jadi resepnya apa yang sudah dilakukan oleh guru di kelas yang bentuknya challenge, jangan dikendorkan. Challenge-nya itu mirip, Oke. challenge-nya itu Oke. homogen. Jadi dipindahkan aja ke rumah, tapi jumlahnya jangan banyak-banyak begitu. Jadi Mm-mm. challenge-nya tetap ditampilkan dalam tugas di rumah. Akan menarik itu menurut saya. Oh gitu ya Pak. Mm-mm, Wah, ya. ini masih banyak pertanyaan, tapi waktu kita tinggal 10 menit lagi, Pak. Oke, Nanti siap. untuk Lagi boleh. sahabat Erlangga dan Bapak Ibu Guru yang pertanyaannya belum dijawab Pak Gunanto, atau ingin bertanya lebih lanjut dengan Pak Gunanto, bisa langsung kirimkan pertanyaannya melalui Instagramnya Pak Gunanto di mana Pak Instagramnya? Mr. Gunanto, Mr.Gunanto. Mr.mr.gunanto. Ya. Gunanto, ya. Oke, sahabat Erlangga dan Bapak Ibu Guru, dipersilakan Pak Gunanto nanti akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu Guru yang belum kami sampaikan di sini ya. Ya. Oke Pak, terakhir nih Pak, karena keterbatasan waktu, tinggal 9 menit lagi kita live. Ya. Mohon kesimpulan atau poin penting dari materi kita pada pagi hari ini. Ya, baik, makasih. Silakan Pak. Ya, teman-teman pemirsa di seluruh Nusantara yang saya hormati, terima kasih sudah bergabung. Jadi intinya begini, pelajaran matematika kompetensinya apapun, itu lakukan dengan menyenangkan terlebih dahulu. Kunci menyenangkan adalah anak-anak harus bergerak. Ingat, tipe belajar anak ada 3, ada tipe audio, tipe visual, dan tipe kinestetik. Nah, kalau ini bisa dikemas menjadi satu, maka akan menarik. Nah, yang saya tampilkan tadi, contoh-contoh tadi adalah melihatnya oke, mendengarnya oke, bergeraknya juga oke. Saya yakin dengan begitu anak-anak akan suka dengan matematika. Dan yang kedua adalah gurunya. Performan gurunya itu harus wise, harus smart, jangan menunjukkan wajah-wajah yang galak begitu ya. Itu membebani terus terangnya. Banyak istighfar lah guru. Banyak istighfar. Oke, Pak. Oke. Oke, seperti itu ya Pak kesimpulannya. Oke, terima kasih sekali Bapak Gunanto sudah bersedia menjadi narasumber di live talk show kali ini. Apabila diundang kembali, semoga berkenan ya Pak. Boleh, berkenan Mbak. Ya, Pak? Boleh. Saya izin itu channel YouTube saya itu, Mbak. Oke. Itu. Channel YouTube Pak Gunanto, Gunanto Motivatras. Mohon di subscribe dan di like. Oke. Silakan sampai jumpa kembali ya Pak Gunanto. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, sampai jumpa, sukses selalu. Oke, Pak. Oke, sahabat Erlangga, jangan lupa ya untuk menyaksikan live talk show Instagram penerbit Erlangga lainnya. Nanti jadwalnya akan kami infokan di feed Instagram @bukuerlangga. Nanti di sana kami akan infokan jadwal-jadwal live talk show seperti ini. Waktunya tinggal beberapa menit lagi, sayang sekali. Kita harus menyudahi live talk show kali ini. Terima kasih yang sudah menonton live talk show Instagram penerbit Erlangga. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga bisa menjadi pembelajaran baru untuk kita semua. Jadi, jangan lupa stay safe and stay healthy. Tetap di rumah aja ya. Indonesia pasti pulih. Indonesia pasti bisa. Sampai jumpa sahabat Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu tadi Instagram Live Talk Show bersama Bapak Gunanto MPD. Nantikan Instagram Live Talk Show selanjutnya ya. Tetap semangat!